Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwayan Zundra MSc ya. Kali ini kita akan berbicara ya. Jadi telah ada ya. Nah, kalau berbicara perhitungan listrik terapan, listrik apa sih yang harus kita hitung? Nah, perlu kita sadari bahwa kalau ini adalah SUTM, saluran udara tegangan menengah, maka di sini akan ada arus yang mengalir ya. Sesuai dengan hukum Kirchhoff, arus yang mengalir ke suatu titik akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Misalnya ini pas air ini, ya. Dia arusnya ada ke situ untuk ke beban berikutnya, ya. Nah, bisa lihat di sini ya di konstruksi ini, ya ini kebetulan ada tekap isolator di sini. Nah, selanjutnya arus di samping mengalir arus itu menuju beban berikutnya juga ada arus dari pasar air ini yang menuju ke trafo ini. Maka arus yang sebelum gardu itu sama dengan arus yang menuju gardu dan arus yang ke gardu berikutnya. Ke gardu-gardu berikutnya. Itulah yang kita akan hitung nanti. Apakah untuk sejumlah gardu atau beban yang ada cukup kabel A3C 150 atau harus 240 mm. Nah, itu yang akan kita bicarakan nanti. Ya. Nah, jadi ketika arus ini mengalir ke sini, maka di sini juga berpotensi terjadi gangguan, maka dipasanglah fuse get out di sini. Ya. Fuse get out ini untuk mengamankan trafo dari gangguan beban lebih. Ya, jadi kemudian di sini ada juga untuk melakukan penyaluran arus dari SUTM ke gardu. Di sini ada LLC, Live Line Connector. Ya, kalau dia terbuka begini, ini akan berpotensi terjadi gangguan akibat terjadinya korosi ataupun kena binatang. Nah, seperti Anda bisa lihat di sini, bisa dibandingkan ketika sebuah tiang ini dengan menggunakan tekap isolator, kalau ini yang tidak, dia menggunakan bending wire ya. Nah, bendingnya ini Anda bisa lihat isolatornya dia akan tertarik ke kiri ya. Sedangkan kalau yang menggunakan tekap isolator tetap berdiri tegak isolatornya. Nah, ini isolatornya dia mengalami gangguan mekanis ke samping ya. Tapi kita kali ini tidak berbicara perhitungan mekanisnya, kita akan berbicara perhitungan listriknya. Tentu hukum Kirchhoff menjadi andalan kita ya. Arus menuju suatu titik ya, ini titiknya sama dengan arus yang keluar dari titik ini. Ya, itu. Penerapan hukum Kirchhoff. Tentu arus yang mengalir itu akan mengakibatkan terjadinya jatuh tegangan. Ya, jatuh tegangan akan terjadi pada suatu penghantar karena penghantar itu sudah tidak bisa kita regulasi lagi ya, dibesarkan atau dikecilkan. Begitu Anda pasang penghantar 150 mm, ya sudah A3C 150 mm gitu ya. Jadi kalau mau meningkatkan lagi kecuali rekonduktor lagi, diganti lagi kabelnya. Nah, tentu dalam perhitungan listrik terapan ini kita akan berbicara pada saat perencanaan ya. Bagaimana kita merencanakan sebuah sistem distribusi secara cepat, kemudian efektif, efisien ya. Tuh. Kemudian jatuh tegangan itu berbanding lurus terhadap panjang. Semakin panjang sebuah SUTM, maka jatuh tegangannya akan semakin tinggi, semakin besar dan beban ya. Jadi semakin besar bebannya, maka jatuh tegangan juga akan menjadi semakin tinggi. Sedangkan jatuh tegangan berbanding terbalik terhadap luas penampang. Jadi artinya apa? Semakin besar luas penampang sebuah penghantar pada beban yang sama, panjang yang sama, ya, maka jatuh tegangannya akan menjadi semakin kecil, ya. Jadi itu dia berbanding terbalik, gitu, ya. Cuman, wah kalau saya mau jatuh tegangannya kecil lah, pasang penghantar yang besar. Ya konsekuensinya apa? Tentu ada konsekuensinya, harganya yang mahal, ya. Konstruksinya yang harus lebih baik, gitu. Jadi kalau misalnya Anda pasang SUTM dengan penghantar A3C 35 mili, mungkin jarak gawangnya bisa
50 meter, tapi kalau misalnya yang 240 mm persegi nggak bisa, harus didekatkan lagi. Nah, itu misalnya. Itu dampak daripada perencanaan terhadap sistem konstruksi yang harus diterapkan. Nah, kemudian jatuh tegangan itu ada dinyatakan persen maupun ada yang dinyatakan volt, ya. Jadi berapa persen? Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, jatuh tegangan itu maksimum 10%, kalau dia naik dari standar maksimum 5%. Ya. Kalau dia sistem distribusinya, kalau dihitung dalam volt, ya, kalau dia sistem 20 kV berarti dia dropnya itu 2%, maksimum tegangan di sisi terima adalah 20 volt kali 10, berarti dia bisa 18 kV, ya. 18 kV. Kalau naiknya maksimum 21 kV. Nah, itu sudah dinyatakan dalam volt. Kalau dalam persennya, dropnya 10%, naiknya 5%. Nah, jatuh tegangan ini menjadi sebuah kebijakan PLN. Minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Jadi minimumnya itu paling besar tegangan jatuh itu adalah 10%, kemudian kalau dia naik maksimumnya 5%. Oke. Pada sistem jaringan khususnya pada sistem tegangan menengah, masalah induktansi dan kapasitansi diperhitungkan karena nilainya cukup berarti, ya. Jadi induktansi penghantar, karena penghantar itu kan bentuknya pilin, ya, dipuntir begitu. Jadi digiling penghantarnya kalau A3C, ya. Apalagi terutama untuk penghantar di atas 10 mili itu sudah bentuk multicore, ya. Jadi sudah terdiri dari beberapa kawat yang dipilih. Nah, masuklah kita sekarang perhitungan listrik terapan, ya. Misalnya perhitungan penampang penghantar satu pasang. Nah, ini, ya. Jadi luas penampang itu sangat dipengaruhi oleh panjang kali arus kali 200 kali tegangan sistem itu berapa. Kemudian drop tegangan itu dalam persen, ya, misalnya 5% gitu misalnya. Nah, ini daya antar jenis tergantung dari besar penghantarnya. Ya, itu. Nah, kalau luas penampang ini, ya, ini untuk apa namanya? Beban terpusat, ya. Nah, ini dia. Kalau ini yang diketahui arusnya I, ya. Sedangkan kalau yang ini rumus yang kedua ini yang diketahui adalah dayanya, ya. Sehingga ini daya dibagi tegangan maka akan dapat juga arus, sehingga V-nya ini jadi V kuadrat. Rugi tegangan itu dapat dinyatakan dalam persen maupun dalam volt, ya. Kalau ini yang dimaksud di sini adalah dalam persen. Nah, bisa juga seperti ini, ya. Jadi rugi tegangan itu adalah penampang penghantar ini, ya, L kali I kali 2. Ya. Itu. Jadi apa namanya? Kalau ini dalam volt hasilnya, kalau ini dalam persen. Ya, rugi tegangannya yang dimasukkan, ya. Ini dalam persen ini, ya. Delta U ini persen. Kalau ini delta V itu dalam volt. Misalnya seperti cerita saya tadi, misalnya rugi tegangannya 5% kali 20 kV, berarti hanya 1 kV saja, ya, 1000 volt di sini, ya. Ini daya antar jenisnya. Daya antar jenis itu kalau tembaga itu daya antar jenisnya 56, sedangkan kalau aluminium 35. Nah, ini, ya. Kalau Anda mau menghitung rugi tegangan, ini caranya. Ini dipindahkan ke sini, ya. Kemudian key-nya pindah ke bawah, maka Anda akan dapat menghitung berapa. Ini 5 megawatt. Nah,
Kalau dia 5 megawatt itu di ujung saja FD-nya 1. Kalau dia terdistribusi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 gardu ya. Kalau totalnya ini 5 megawatt gitu misalnya ya. Misalnya ini 5, 5, 5 ya. Apa 0,5 maksud saya 0,5 0,5 ya 0,5 ya. Kemudian di sini 1, 1, 1 ya, sehingga totalnya ini 5 megawatt. Sehingga beban itu sudah terdistribusi merata ya. Atau misalnya 5 0,5 ya, kemudian 1 0,5 itu 1 0,5 0,5 0,5 gitu. Sehingga totalnya 5 megawatt. Dia terdistribusi secara merata, maka FD-nya sama dengan 0,5. Itu yang dimaksud dengan faktor distribusi. Kalau faktor semakin ke kanan semakin besar, nah, ya kalau semakin ke kanan semakin besar distribusinya, misalnya ini misalnya 0,25, 0,5, 1, kemudian 1,5 dan seterusnya, sehingga totalnya 5 megawatt, maka FD-nya 2/3. Kalau terbalik gimana? Nah, ini beda lagi sepertiganya lagi. Ya. Kalau misalnya di sini hanya 0,25, 0,5, 1, kemudian 1,5 ya, kemudian 2 gitu, sehingga totalnya menjadi 5 megawatt, maka FD-nya adalah sepertiga. Jadi penghantar dengan beban arus panjang LKMS ya, dengan rugi tegangan 5%, beban merata sepanjang saluran ya, FD-nya 0,5, maka penghantar boleh dibebani 2 kali arusnya ya, karena FD-nya 0,5. Sehingga kalau tadi misalnya A3CS240 dia 450-an ampere, kalau dia bebannya merata seperti begini, maka dia bisa dibebani 900 ampere. Itu maksudnya faktor distribusi ini akan mempengaruhi berapa KHA dari sebuah penghantar diterapkan di dalam sistem distribusi. Nah, kalau kita lihat grafik pembebanan seperti begini ya. Anda bisa juga melakukan perencanaan dengan cara ini ya. Jadi kabel 150 mili, kalau dia jaraknya itu misalnya 20 km panjang jaringannya. 150, dia hanya bisa menanggung beban sekitar 2,5 megawatt. Nah, itu. Jadi ini kalau Anda menggunakan grafik ya itu. Nah, maka kalau misalnya ini dia bebannya merata, maka dia juga bisa Anda bebankan sebesar 5 megawatt kalau bebannya merata karena dikalikan 2. Nah, itu fungsi faktor distribusi. Kalau dia sepertiga ya dikalikan 3. Gitu. Jadi inilah fungsinya faktor distribusi yang tadi sudah dijelaskan di awal. Ya. Kalau di TR gimana ya hampir sama lah gitu ya. Kalau misalnya dia LVTC 50 mili, panjangnya jaringan JTR tersebut misalnya 1 km. Ya. Maka dia akan mampu melayani beban sebesar 15 kW kurang lebih. Ya, itu 15 kW. Kalau semakin dia itu pendek, hanya 0,5 gitu misalnya, kabel 35 ini bisa menyuplai beban maksimum sebesar kalau dia bebannya di ujung ya, itu sebesar sekitar 28 kW. Nah, ini dia tetap faktor koreksi, faktor distribusi tadi itu sangat mempengaruhi berapa jaringan tersebut bisa dibebani. Ya. Saya kira itu beberapa perhitungan listrik terapan. Nanti silahkan dibaca di dalam modul lebih detail tentang pemanfaatan rumus-rumus ini ya, grafik maupun tabel ini ya. Karena ini penting sekali dalam
perencanaan sebuah sistem distribusi. Tapi kalau ini dimanfaatkan dalam mengevaluasi drop tegangan sebuah sistem, tentu Anda harus menggunakan rumus-rumus yang lebih spesifik dan mungkin perlu juga dibantu dengan program-program komputer yang lebih canggih sehingga perhitungannya lebih akurat, seperti misalnya pakai MATLAB gitu misalnya. Ya, jadi itu bisa membantu ketika Anda misalnya nanti membuat tugas akhir untuk mengevaluasi jatuh tegangan pada sebuah sistem distribusi. Ya, ini kan kalau misalnya pada sebuah sistem yang sudah operasi, tidak asumsi lagi FD-nya 0,5, 1, dan lain sebagainya. Jadi, itu sudah nggak berlaku lagi kalau untuk mengevaluasi sistem distribusi yang sudah beroperasi. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang tepat. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian untuk meningkatkan kompetensi di bidang jaringan distribusi tenaga listrik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.